Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyuni, NIM 9010118030 akan menjelaskan tentang rahan menurut sepemahaman saya. Baik, yang pertama yaitu definisi rahan. Rahan menurut bahasa berarti tetap dan abadi. Dikatakan juga bahwa rahan berarti penahanan, tertahan. Nah, menurut Al-Qurtubi adalah barang yang ditahan oleh pihak pemberi hutang sebagai jaminan terhadap pihak yang berhutang. Dalam hal ini pihak pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila si penghutang tidak dapat melunasi hutangnya ketika jatuh tempo. Nah, apabila si pemberi hutang ini menjual barang jaminan tersebut dan harganya melebihi dari melebihi dari pihak yang mengutang, maka si pemberi hutang hendaklah memberikan sisanya kepada si pihak pengutang. Nah, adapun jika nilai jaminan tersebut tidak sesuai dengan jumlah hutang atau kurang, maka si pengutang harus memberikan tambahan agar hutangnya terbayar lunas. Kemudian yaitu dasar hukum rahan, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya jika kamu sedang dalam perjalanan dan bermuamalat secara tidak tunai dan kamu tidak menemukan penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan. Tanggungan ini akan menjadi jaminan agar si pengutang membayar hutangnya. Nah, adapun dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, gadai tidak menutupi pemiliknya untuk menggadaikan. Ia memiliki hasilnya dan wajib menanggung kerusakannya. Nah, berikutnya yaitu rukun rahan. Yang pertama yaitu pemberi gadai yaitu rahin, penerima gadai murtahin, barang jaminan yaitu marhun, dan yang keempat itu hutang atau marhun bihi, serta yang kelima yaitu ijab qabul. Nah, adapun dengan syarat rahan, yang pertama yaitu syaratnya yaitu harus balik, tidak dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa. Yang berikutnya yaitu kedua belah pihak harus cakap hukum. Nah, adapun dengan syarat kedua yaitu sihat, akad tidak terikat dengan syarat tertentu yang akan mengakibatkan di masa yang akan mendatang. Ini menurut ulama Hanafiyah. Nah, yang berikutnya yaitu syarat utang. Yang pertama yaitu utang adalah hak yang harus dibayar. Yang kedua, jumlah utang yang ditutupi dengan nilai barang yang harus dibayarkan, atau harus sesuai dengan nilai barang yang digadaikan sehingga hutangnya dianggap seperti lunas. Nah, yang terakhir yaitu hak hutang harus jelas. Berikutnya syarat yang keempat yaitu syarat tentang barang yang akan digadaikan. Yang pertama yaitu barang harus ada dan syata. Kemudian yang kedua, barang yang bernilai halal dan manfaatnya digunakan sebagaimana mestinya dan akan menanggung apabila terjadi kerusakan. Yang berikutnya yaitu poin ketiga yaitu barang harus merupakan milik pribadi. Milik pribadi dimiliki secara sah dan kepemilikannya sempurna. Kemudian
barang diberikan pada saat transaksi. Kemudian barang tidak mudah rusak. Dan yang terakhir, barang yang dijaminkan harus dapat diperjualbelikan. Nah, selanjutnya yaitu pihak yang menerima gadai. Menurut ulama Hanafiyah dan Hambali berpendapat bahwa barang yang digadaikan tidak dapat digunakan. Pihak yang menggadaikan tidak boleh menggunakan barang yang telah digadaikan, walaupun dengan seizin penerima gadai, seperti itu. Di sini terdapat beberapa pendapat tentang pihak yang dapat menerima gadai, tapi saya memberikan satu. Adapun dengan implementasi rahan dalam lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama, rahan merupakan produk penunjang sebagai alternatif penggadaian. Yang kedua, bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali pemeliharaan dan keamanan atas produk yang digadaikan. Yang ketiga yaitu rahan merupakan produk pelengkap, artinya produk lain seperti dalam pembiayaan dalam bai al murabahah. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu biaya yang dipungut dalam rahan adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran perbedaan utama rahan dengan penggadaian konvensional. Nah, adapun dengan praktik rahan pada lembaga keuangan syariah, yang pertama yaitu pihak murtahin atau pemberi gadai dan rahin sebagai nasabahnya atau orang yang memberikan gadai. Nah, kemudian pihak bank melakukan penitipan, pihak nasabah melakukan penitipan kepada lembaga keuangan syariah, kemudian melakukan akad pembiayaan. Yang ketiga yaitu uang dan markup. Nah, yang terakhir, apabila nasabah telah melunasi hutangnya, maka barang yang digadaikannya dapat diambil kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.